Menurut gue, kesehatan mental ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diwujudkan dan dijaga agar kehidupan yang kita miliki dan segala bentuk interaksi yang kita miliki dengan orang lain ini dapat berlangsung dengan baik dan nyaman. Menurut gue, kesehatan mental itu adalah sesuatu yang perlu dirawat dan dikelola gitu ya, karena pengaruhnya sama gitu kalau misalnya dengan kesehatan fisik. Dan mereka itu kayak sejauh pengalaman gue tuh mempengaruhi satu sama lain gitu. Nah makanya si kesehatan mental ini nggak boleh dianggap remeh, karena dia itu beneran ada dan dampaknya kelihatan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental merupakan salah satu basis yang paling penting dalam kehidupan. Akan tetapi sayangnya kesehatan mental ini seringnya overlook oleh orang-orang. Mungkin karena sifat yang berbentuk intangible atau tidak berbentuk fisik dan tidak kelihatan, orang-orang lebih sering melihatnya sebagai suatu hal yang remeh dan bisa diselesaikan dengan cara-cara yang mungkin dianggap mudah. Kesehatan mental merupakan suatu hal yang sejatinya tuh bisa dimiliki oleh setiap individu gitu, baik dari kita, lingkungan terdekat kita. Ada baiknya tuh kesehatan mental didukung di tempat dimana kita beraktivitas atau melakukan segala sesuatunya gitu. Kesehatan mental itu menurut gue udah pasti penting ya, dan gue menganggap kesehatan mental itu sebagai suatu hal yang memiliki hubungan resiprokal dengan kehidupan lo. Kesehatan mental bagi gue itu sama pentingnya sama kesehatan fisik ya. Dari pengalaman gue sejauh ini, gue notice bahwa apa yang ada di pikiran gue itu bisa banget mempengaruhi gimana gue ngejalanin hari pada hari itu. Kesehatan mental tuh penting banget sih. Sama pentingnya mungkin dengan kalau kita mendiskusikan soal kesehatan fisik kita. Karena mungkin belum terlalu banyak ya orang yang sadar dan mengerti akan pentingnya, dan apabila hal ini bermasalah, kesehatan mental ini bermasalah, dengan orang yang masih minim akan kesadaran dan ngerti gimana cara menanganinya, menurut gue ini jadi suatu hal yang penting buat jadi concern kita sehari-hari. Jujur, kesehatan mental tuh penting banget karena dengan kesehatan mental yang disadari secara penuh, seseorang tuh akan bisa melakukan kerja sebagai individu tuh sesuai dengan apa yang seharusnya gitu. Yang pastinya penting banget ya. Bahkan menurut gue kesehatan mental ini merupakan salah satu hal yang paling penting untuk selalu di-acknowledge oleh diri kita sendiri dan orang lain. Menurutku, kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting. Dikarenakan kalau berefleksi ke diri sendiri, di hari-hari ketika kondisi mentalku sedang terganggu atau sedang kurang baik, aku akan lebih cenderung untuk melakukan tindakan-tindakan yang irasional. Dan tindakan-tindakan ini biasanya akan aku sesali di kemudian harinya. Kemudian ketika kesehatan mental aku juga sedang tidak diperhatikan, aku akan lebih mudah untuk marah kepada orang lain, kesal kepada orang lain, atau bahkan menutup diriku sendiri. Sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di dalam hidupku pun tidak kunjung terselesaikan karena aku tidak memiliki coping mechanism yang baik untuk menghadapi permasalahan tersebut. Lagi baik-baik aja. Better than ever. Kesehatan mental gue oke. Bingung ya, karena dengan kondisi pandemi kali ya, jadi bingung, stres, dan capek. Sebagai seorang mahasiswa, tentunya aku pernah mengalami stres. Dan beberapa stresor yang perlu di-highlight di dalam kehidupan mahasiswaku adalah tekanan akademik dan juga tekanan non-akademik seperti pekerjaan organisasi. Sejauh ini, kalau misalnya konteksnya adalah aku sebagai mahasiswa, stresor terbesarnya itu merupakan peer pressure kali ya, karena berada di kampus Universitas Indonesia itu nggak dipungkiri juga berada di aku dikelilingi oleh orang-orang yang hebat-hebat banget gitu. Dari hal tersebut pasti tuh banyak hal yang secara nggak langsung tuh bikin aku ngerasa kalau misalnya aku juga dituntut banyak. Nah dari situ tuh aku mulai ngerasa kalau misalnya itu bisa jadi salah satu stresor aku, atau bukan bisa jadi sih, tapi kayaknya itu salah satu stresor aku deh gitu. Mungkin ada dua kali, bisa dibilang ada dua. Secara makro selama apalagi akhir ini ya, secara makro menurut gue yang bikin jadi stres itu situasi pandemi, dan hal kedua yang bikin stres itu
duit sih udah pasti. Menurut gue, kalau ngomongin stres yang ada dalam kehidupan mahasiswa itu ada dua ya, akademis dan non akademis. Kalau dari akademis ya standar aja, paling kadang rasa overwhelmed sama tugas yang deadline-nya mepet-mepet, sama kadang khawatir berlebih sama nilai gitu, takut nggak sesuai, takut IP gue turun dan lain-lain gitu. Nah, dari si non akademis ini gitu yang agaknya sedikit menyumbang banyak stres gitu kan. Misalnya kalau gue ngerasanya nih, kadang gue buka LinkedIn atau buka first account di Instagram gue kadang suka ngerasa, kadang nggak secara nggak sadar ngebandingin gitu, kayak gila keren banget dia udah bisa gini, sementara gue masih kayak gini gitu kan. Gue pastinya merasakan stres atas peran gue sebagai mahasiswa, dan kalau untuk penyebabnya sendiri sebenarnya dari banyak hal ya, tapi mungkin yang paling utama dan sering bikin gue stres itu yang pasti akademik, dan gue yakin ini juga dirasakan oleh banyak teman-teman yang lain gitu. Tapi pressure yang kita miliki untuk selalu melakukan yang terbaik academic wise itu pasti selalu ada, karena kita kan emang kuliah untuk mencari ilmu ya kan. Jadi pasti goals utama kita ini dalam perkuliahan adalah untuk melakukan dan memiliki track record akademik yang baik, yang dimana hal itu menimbulkan stres dan pressure tersendiri gitu. Apalagi segala macam tugas dan tanggung jawab yang kita miliki itu kerap sangat-sangat membebankan. Jadi udah pasti hal tersebut menimbulkan stres yang berlebih gitu. Ketika aku menghadapi stres, tentunya aku memiliki coping mekanismku sendiri. Kalau aku sedang mengalami stres yang levelnya masih sedang, aku biasanya melakukan kegiatan-kegiatan dengan diriku sendiri, seperti mendengarkan lagu, membuat playlist, menonton film, atau membaca buku. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang mengisolasikan aku dari orang lain terlebih dahulu dan memberikan waktu kepada diriku untuk recharge. Akan tetapi ketika misalnya stresnya lagi besar banget nih, lagi menekan banget untuk diriku, aku memiliki satu coping mechanism yang menurutku sangat efektif untuk dilakukan, yaitu biasanya aku tiduran, entah itu di lantai, entah itu di kasur, dan aku berusaha untuk get in touch with my senses. Mungkin gue membagi satu yang gue butuh orang lain buat jadi coping, yang satu lagi yang bisa gue lakukan secara mandiri. Kayak kalau lagi ada apa-apa tuh, dengan gue bisa ketemu orang, gue ngobrol sama orang, berinteraksi secara dua arah ya, bukan cuma dengerin doang, itu bisa jadi suatu rilis stres buat gue. Mungkin yang buat gue lakuin mandiri, misal kemarin pas lagi UAS, kayak misal gue ngerjain dari jam 2 gitu, ngerjain ujian dari jam 2, bikin makalah, paper, apa segala macem, terus jam 10 gue udah merasa capek banget, jam 10 malam gue bakal cabut dulu dari laptop gue ke kasur, gue nonton YouTube, nonton stand up comedy sih. Sebenarnya bukan stand up comedy juga sih, teman lebih ke apapun yang isinya ada orang-orang stand up comedian. Kalau untuk coping mechanisms, sebenarnya coping mechanisms gue ini standar ya. Jadi kalau gue udah mulai stres itu, gue biasanya langsung nyari bahan tontonan yang bisa menghibur gue gitu. Entah itu film, series, atau kayak tontonan lawak, pokoknya apa aja yang bisa bikin gue entertain dan akhirnya terdistract dari rasa stres itu gitu. Biasanya karena aku juga udah karena aku tahu aku suka Korea gitu, atau aku suka K-pop, atau aku juga suka film-film romance, biasanya aku ngabisin waktu sendiri atau ngambil me time dengan nonton film yang aku suka atau streaming K-pop. Jadi K-popan. Kalau gue biasanya ini ya, kalau misalnya akademis nih, gue lagi seharian kuliah capek, ya udah gue biasanya muter-muter Jakarta gitu sore-sore, ya ala-ala City Light gitu lah, Monas, Senayan, Monas, ya gue biasanya bolak-balik gitu. Atau enggak gue ngelewatin flyover Kuningan gitu, kayak bengong aja, gue sambil nyetir, gue sambil bengong gitu, kayak, tapi nggak bengong juga ya guys, maksudnya kayak ya meredakan apa yang bikin gue capek lah pada hari itu. Halo Visip, kenalin gue JJ, staf Adkesma BEM Visip UI 2021. Di sini gue akan membawakan acara talk show Raising Awareness 101 dengan topik manajemen stres.
Talk Show Raising Awareness 101 merupakan sebuah talk show yang akan ditayangkan melalui platform daring resmi Instagram BEM FISIP UI dan YouTube BEM FISIP UI yang akan membahas mengenai seluk-beluk pengelolaan stres bagi mahasiswa. Acara ini merupakan acara yang diadakan oleh Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa BEM FISIP UI 2021 untuk memfasilitasi mahasiswa FISIP UI dan memperoleh wawasan dan meningkatkan kesadaran kesehatan mental mahasiswa FISIP UI. Dalam tayangan sebelumnya, teman-teman telah melihat berbagai pandangan tentang kesehatan mental oleh mahasiswa FISIP UI. Terkadang, title mereka sebagai seorang mahasiswa, bahkan aku pun juga relate ya karena aku seorang mahasiswa, dan berbagai dinamika yang ada pada mereka seperti dalam hal akademik, hubungan pertemanan, pekerjaan di organisasi, dan lain sebagainya, membuat mereka merasakan stres. Perasaan ini, apabila tidak dikelola dengan baik, akan menyebabkan efek berkelanjutan yang fatal. Sehingga penting untuk teman-teman mahasiswa aware akan perasaan tersebut dan mengerti bagaimana cara mengatasinya. Yang hal tersebut akan kita bahas secara lengkap dan mendalam bersama 3 narasumber kita yang sudah ahli dengan topik bahasan yang akan kita bicarakan kali ini. Kita sudah kedatangan 3 narasumber dari Research of Community Mental Health Initiative atau disebut juga dengan singkatan ROCMI. ROCMI adalah sebuah kelompok penelitian yang berbasis di Jakarta yang berfokus pada kemajuan kesehatan mental Indonesia. ROCMI memberikan dukungan kesehatan mental bagi mereka yang membutuhkan, terutama orang-orang yang mengalami keadaan buruk seperti penyintas bencana, daerah pasca konflik, dan kelompok sosiodemografis rendah. Dengan menggunakan intervensi berbasis komunitas untuk banyak kelompok dan demografi yang berbeda, ROCMI dapat memberikan dukungan yang berkelanjutan dan dibutuhkan, khususnya dalam kesehatan mental, bahkan menjangkau daerah pedesaan di Indonesia. ROCMI bertujuan untuk meningkatkan kesehatan mental Indonesia melalui penelitian yang cermat dan akurat, intervensi yang dapat disesuaikan, dan kolaborasi yang efektif, yang mewujudkan semangat mental health for all. Nah, di sini kita udah ada 3 narasumber ya. Yang pertama ada Kak Kinta dari Fakultas Psikologi UI Angkatan 2019. Halo Kak Kinta. Halo JJ, sebelumnya makasih banget ya tadi udah dikenal-kenalin dikit. Selamat kenal ya. Selanjutnya kita ke narasumber kedua nih, ada Kak Nui dari Fakultas Psikologi UI Angkatan 2019. Halo Kak Nui. Halo JJ. Halo juga teman-teman FISIP UI. Oke. Last but not least, yang narasumber ketiga nih, ada Kak Nadira dari Fakultas Psikologi UI Angkatan 2019. Halo Kak Nadira. Halo juga JJ dan teman-teman FISIP UI. Salam kenal. Oke, salam kenal teman-teman. Ini kita berempat nih udah cewek-cewek semua, udah bisa bikin girl band kali ya Kak ya. Oke, sebelum kita jauh tadi ya, kita membahas mengenai stres, kita perlu dulu nih Kak memahami apa itu kesehatan mental gitu kan, biar teman-teman di rumah juga ngerti gitu kan. Jadi apa sih Kak definisi kesehatan mental? Mungkin dari Kak Kinta dulu ya. Apa definisi kesehatan mental menurut Kak Kinta dan aspek penting apa dari kesehatan mental yang selama ini nggak banyak gitu orang tahu, tapi sebenarnya sangat penting diketahui? Oke, mungkin aku kali yang jawab tadi ya. Nah, sebenarnya ini pertanyaan menarik banget nih, Ji, karena ya kalau akhir-akhir ini kan kayaknya emang sering banget ya, di mana-mana tuh kayak bahas kesehatan mental gitu. Kayak kita udah sering banget dengar kata itu gitu. Cuman kadang emang kita bingung nih gitu. Kira-kira gimana sih kayak definisinya gitu atau gimana sih kayak kita bisa tahu kalau misalnya kita tuh lagi sehat mental atau enggak gitu. Kadang kita agak bingung tuh gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau ditanya definisi gitu ya, mungkin aku bakal balikin lagi sebenarnya nih ke definisinya dari WHO gitu. Karena aku nggak punya definisinya sendiri sebenarnya gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari WHO sebenarnya kesehatan mental tuh kayak ada beberapa karakteristiknya nih gitu. Kayak yang pertama misalnya kalau kita sehat mental, kita itu bisa pertama tuh kayak menyadari potensi yang kita punya. Jadi misalnya kalau potensi, ya bilang aja misalnya kalau aku kali ya, aku contohin aku, mungkin kayak aku sukanya nulis gitu misalnya, terus aku bisa sadar sama apa yang aku suka, atau sesederhana mungkin suka matkul kayak matkul tertentu gitu, kayak kita suka itu dan kita bisa tahu nih, oh gue sukanya ini, berarti gue bisa maksimal ini di sini, misalnya kayak gitu. Itu yang pertama kira-kira. Nah, yang kedua tuh karakteristiknya biasanya kita bisa
ngatasi nih tekanan normal di keseharian kita gitu. Jadi kadang kalau misalnya kita dengar orang yang sehat mental itu nggak bisa stres nih gitu. Nah itu enggak juga nih gitu, karena kita nggak super ya, bukan orang super gitu, bukan yang nggak bisa stres. Tapi kalau misalnya kita dihadapin sama kayak tekanan atau misalnya masalah di sehari-hari itu kita masih bisa nih untuk ngatasinnya gitu. Nah, terus yang ketiga juga biasanya itu kita bisa kerja nih secara produktif lah gitu. Produktif misalnya sesederhana kita kalau mahasiswa ya kuliah, kerjanya atau organisasi paling kan kayak gitu. Dan kita bisa lah kayak apa namanya ngejalanin itu tuh dengan baik gitu, dengan maksimal gitu. Nggak terlalu banyak ya hambatan yang berarti lah kira-kira kayak gitu. Nah, sama yang terakhir kalau misalnya menurut WHO juga orang yang sehat mental itu tuh biasanya bisa nih ngasih kontribusi ke komunitas gitu. Kalau komunitas itu sebenarnya bisa dibilang ya lingkungan sekitar sih gitu, bukan komunitas yang harus formal banget gitu, enggak gitu. Jadi kayak sesederhana kita bisa aktivitas di kayak setiap harinya gitu, ngebantu mungkin keluarga dulu atau kita bisa kuliah dengan lancar, itu sebenarnya juga bisa dibilang ya kita kontribusi nih gitu ke sekitar kita, kira-kira kayak gitu. Nah, itu yang ciri-cirinya nih, definisi yang menurut WHO tadi gitu. Cuman kalau tadi JJ nanya, kira-kira apa sih aspek pentingnya gitu ya, yang mungkin ada yang belum tahu nih teman-teman gitu. Mungkin ini kali ya, kadang tuh aku sering banget sih denger kayak dari sekitar gitu, kadang banyak orang yang mungkin kayak ngerasa kesehatan fisik sama kesehatan mental tuh kayak pisah banget gitu, atau kayak ngedahuluin nih kesehatan fisik dulu deh gitu, nah mentalnya disampingkan misalnya kayak gitu. Nah sebenarnya tuh kalau misalnya kita lihat sebenarnya yang namanya kesehatan mental itu bisa ngaruh banget nih gitu sama fisik gitu, bahkan ke hubungan sosial kita juga gitu. Karena misalnya, mungkin yang paling kita sering rasain kalau misalnya kita lagi cemas dan sebagainya, itu kan kita sering kayak itu ya, mungkin kayak mules atau mungkin sakit perut kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya ngaruh juga nih dari, kesehatan mentalnya kita gitu. Makanya sebenarnya jadi penting banget nih kayak buat ngeimbangin kedua hal itu. Kira-kira gitu sih, Je. Oke, tadi kalau dari Kak Kinta gitu ya menjelaskan bahwa ada beberapa aspek penting gitu ya. Kalau yang dari aku tangkap ada 4 aspek penting gitu. Yang pertama, menyadari potensi yang kita punya. Yang kedua, kita bisa mengatasi masalah kita dengan baik gitu. Yang ketiga, selalu produktif dan menjalankan aktivitas dengan baik dan maksimal. Dan yang terakhir, kita memberikan kontribusi gitu ya kepada lingkungan sekitar. Dan aspek ini ada aspek yang saling mempengaruhi gitu ya antara kesehatan mental dan kesehatan fisik gitu. Tadi kayak contohnya kita kalau nervous mules gitu kan ya. Jadi itu yang perlu teman-teman perhatikan ya. Oke, aku yakin ya kebanyakan teman-teman dari teman FISIP ini juga udah ngerti sih Kak sama definisi-definisi ini karena melalui berbagai platform gitu ya. Kalau acara-acara di FISIP juga kayak misalnya contoh nih ya platform seperti OA Line Raising Awareness gitu ya, yang dikelola oleh Departemen Kesna nih sudah cukup sering gitu ya membahas seputar kesehatan mental gitu. Teman-teman mungkin yang belum add itu bisa gitu ya, add dulu marketing dikit gitu kan ya, nggak apa-apa. Oke, dalam tayangan sebelumnya nih ya Kak, aku memperhatikan bahwa kebanyakan teman-teman mengatakan kondisi kesehatan mentalnya saat ini sedang mengalami stres gitu. Sebenarnya apa sih Kak definisi stres menurut pandangan Kakak? Oke. Nah, ini pertanyaannya menarik juga ya, karena mungkin bukan di FISIP doang nih, mungkin teman-teman yang lain juga banyak banget. Mungkin aku juga lagi stres gitu ya selama pandemi gitu misalnya. Nah, kalau misalnya stres sendiri sebenarnya gampangnya nih ya, bisa dibilang, terjadi kalau misalnya kita tuh ngerasa tuntutan yang kita lagi alami nih kayak di sehari-hari misalnya itu tuh kayaknya lebih besar gitu daripada kemampuan kita buat ngatasinnya gitu, buat nyelesain si masalahnya gitu. Jadi sebenarnya yang perlu digarisbawahin tuh adalah sebenarnya stres ini tuh kayak semacam persepsi gitu. Jadi kayak berdasarkan sudut pandang kita lagi gitu dalam melihat si situasinya. Makanya mungkin kalau misalnya di sehari-hari tuh mungkin kita sering lihat kan kayak, kok dia biasa aja ya gitu, maksudnya kuliah online kayaknya nggak berat tuh, dia kayaknya biasa aja gitu. Sementara kalau misalkan orang lain tuh ngerasanya udah capek banget gitu, misalnya kuliah online gitu, nggak ngerti materi dan sebagainya gitu. Nah, kadang kan kita jadi ngerasa kayak, "Kok gue gini ya?" Gitu, kadang sering kayak gitu sih, gitu. Nah, sebenarnya kalau mau dilihat lagi itu jadi wajar banget gitu kalau lihat definisinya stres tadi kan, karena itu tergantung lagi nih sama pandangan kita gitu. Jadi normal banget kok kalau misalnya teman-teman FISIP itu yang ngerasa, "Oh, kok gue beda
nih sama teman gue gitu, atau kok gue lemah banget ya gitu. Nah itu sebenarnya bukan berarti lemah juga gitu, karena emang setiap orang kan beda-beda gitu. Kalau mau ambil contoh mungkin yang paling sering kalau pandemi ya pasti tugas kali ya, tugas, ujian itu banyak banget kan. Kayak tiap dosen misalnya yang ngasih apa langsung bareng gitu. Nah itu kan kayak sebuah tuntutan gitu ya yang mungkin ada sebagian orang yang ngerasa itu lebih besar nih gitu. Dan lebih besar dari kemampuan mereka gitu. Jadinya bisa kebawa ke stres gitu sih kira-kira. Nah, tapi mungkin dari situ ada tambahan lagi nih, aku juga jadi ingat kalau ngomongin stres, ada satu hal menarik sebenarnya gitu, yang sering aku dengar dari teman-teman sekitar aku, kalau misalnya masih banyak sebenarnya aku sendiri atau misalnya orang-orang sekitar tuh yang ngerasa kalau misalnya stres itu tuh dampaknya selalu negatif nih gitu. Kalau Jeje sendiri ngerasanya negatif atau positif tuh kalau stres? Perasaannya gitu? Aduh, so far stres tuh yang namanya stres ya, Kak, tekanan gitu kan. Aku selalu merasa negatif gitu, Kak. Emang ada, Kak, ya Oke stres oke. yang jadi positif tuh ada, Kak? Oke oke. Jujur dulu aku juga ngerasanya kayak gitu kan, emang yang Hmm. berasa kalau stres ya udah negatif mulu gitu. Nah, Tapi ternyata setelah aku mulai kayak baca-baca tentang si stres itu, ternyata, oh ada nih ternyata dampak stres yang positif gitu, dan itu sebenarnya balik lagi, tergantung kayak pandangan kita ngelihat si situasinya gitu. Jadi misalnya yang stres yang cenderung negatif itu disebutnya distress nih J biasanya, distress gitu. Nah, kalau di-stres itu biasanya kalau kita ngalamin ini, kita tuh jadi bawaannya tuh kayak lelah gitu, lesu atau jenuh gitulah. Jadi kayak mungkin misalnya kalau mahasiswa ya paling menjelang UAS gitu misalnya, terus kita kayak kepikiran banyak materi yang harus dikejar dan lain-lain, akhirnya kita jadi sakit misalnya. Nah, itu kan dampaknya nggak bagus ya, kayak sakit yang negatif gitu kan. Jadinya malah susah nih buat ujiannya gitu. Nah, cuman ada juga nih mungkin buat orang lain, justru ketika mau ujian tuh rasanya kayak lebih ambis gitu daripada hari biasa. Jadi kayak lebih semangat lah gitu. Itu. Nah, itu namanya bisa dibilang eustress gitu. Eustress itu tuh stres yang ngasih dampak cenderung positif nih ke kita. Jadi bikin kita lebih, berenergi gitu dan lebih fokus tadi itu lah gitu. Jadinya lebih semangat nih buat ngatasin si sumber stresnya tadi gitu. Jadi ya kalau mau dilihat ternyata stres dampaknya relatif banget gitu, tergantung kayak pandangan kita ke si situasi, kira-kira gitu sih. oke. Berarti ini insight baru banget ya, Kak. Aku juga baru menyadari bahwa stres ini bisa memberikan dampak yang positif gitu. Berarti definisi stres itu juga tergantung persepsi kita gitu, ya, bagaimana kita mendefinisikan stres tersebut gitu kan. Tadi kalau misalnya aku nih ya, tadi seringnya itu stres tuh negatif gitu kan, selalu memberikan pressure gitu. Jadi menghambat aktivitas gitu. Tapi di sisi lain ada juga yang namanya eustress gitu. Tadi kalau yang negatif distress, kalau yang positif eustress gitu ya, memberikan pemicu gitu ya untuk kita selalu lebih produktif gitu ya, bisa dibilang ya Kak ya. Untuk tadi kan contohnya untuk kita jadi lebih ambisius gitu ya dalam mengejar materi gitu ya di kuliah. Oke, kita lanjut ya. Tentunya ini stres ini kan nggak mungkin gitu kan ya Kak, tiba-tiba gitu kan terjadi gitu kan, kayak uang kaget. Terdapat sumber-sumber yang memicu terjadinya perasaan tersebut yang sebelumnya sempat aku singgung tadi ya, seperti akademik gitu. Karena bagi aku tekanan akademik ini sangat memengaruhi diri aku gitu saat mengalami stres gitu. Bagaimana aku mencoba untuk memenuhi ekspektasi gitu ya, menjadi mahasiswa yang dianggap pintar dan baik gitu melalui IPK yang harus tinggi gitu ya, harus 3,5 gitu, cum laude gitu kan. Dengan berbagai tuntutan di mahasiswa gitu ya untuk selalu aktif gitu di kelas dan di organisasi bahkan gitu kan. Dan juga tugas-tugas yang aku yakin ya nggak cuma 1, 2 di setiap matkul gitu, pasti banyak banget gitu kan. Nah, selain akademik nih Kak, menurut Kakak apa saja hal-hal yang dapat menjadi sumber stres yang dialami mahasiswa? Oke, sebelumnya makasih banget Jeje tadi, Jeje udah jelas banget tuh sebenarnya jelasin yang akademik gitu ya, karena jujur aku pun juga pasti stres gitu, stres akademik. Itu wajar banget sih gitu ya, selama pandemi apalagi misalnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya ditanya mungkin yang selain akademik ya tadi, nah yang selain akademik, mungkin ada beberapa gitu. Sebenarnya kalau mau dibilang banyak gitu, cuma kalau mau kita rangkum gitu, mungkin bisa 4 kali ya, mungkin diringkasin gitu, dipadetin gitu. Mungkin yang pertama tuh biasanya fisik sih gitu. Kalau fisik biasanya mungkin kalau misalkan kita lagi sakit kan, mungkin rasanya kayak nggak enak gitu ya, mungkin
ya mules sedikit atau pusing sedikit, itu kan rasanya kayak jadi bete atau jadi kepikiran gitu lah. Apalagi mungkin kalau misalnya, kondisinya agak berat gitu, misalnya amit-amit gitu ya, ada yang COVID-19, terus jadinya pasti kepikiran kan ke mana-mana gitu, dan akhirnya itu bisa juga nih jadi ngebawa ke sumber stres tadi gitu. Nah, kalau misalnya akademik tadi udah disinggung jadi ya, udah lumayan banyak tuh kayak ya tugas, ya ulangan, ya semuanya numpuk gitu, dan itu bisa banget juga emang jadi sumber stres gitu, apalagi kalau mahasiswa ya, ya kan apa namanya, kesehariannya di situ-situ aja misalnya gitu kan. Itu mungkin banget jadi salah satu sumber stres kita sih sebenarnya gitu. Nah, tapi kalau selain akademik sebenarnya mungkin ini sih hubungan sosial gitu. Jadi gampangnya ya itulah interaksi kita sama teman-teman kita gitu. Mungkin kalau misalnya online, ya mungkin ada nih kita sama teman kita yang masih jauh tempat tinggalnya, mungkin ada yang kayak beda pulau, beda daerah gitu. Nah mungkin itu bisa juga nih jadi kayak apa ya, sumber stres gitu karena mungkin jadi nggak terlalu sering ketemu, terus chatnya pun nggak seintens kalau langsung kan beda ya gitu kadang rasanya. Nah mungkin itu juga bisa jadi sumber stres nih karena mungkin jadi gampang konflik atau mungkin kesepian dan sebagainya, bisa banyak banget kemungkinan gitu. Nah, terus kalau sumber lain mungkin keluarga kali ya gitu. Karena kalau keluarga mungkin kayak jadi ngerasain juga kalau misalnya di rumah kayak sering banget ketemu kan, sering banget ketemu terus jadi bawaannya tuh kayak ada cekcok mulu gitu misalnya. Nah, jadinya itu kan mungkin banget ya kalau mahasiswa misalnya kuliah online, terus tiba-tiba kayak disuruh bantuin gitu sama orang tua. Nah, itu juga bisa banget. Jadi, cukup mengganggu kita lah gitu istilahnya. Itu sih kira-kira. Oh ya, sama ini mungkin yang pasti banget sebenarnya COVID-19 kali ya. Soalnya ya sekarang udah kayak berapa tahun gitu nggak kelar-kelar, terus ada varian baru juga, Omicron pula gitu kan, jadinya mungkin banget, jadi pikiran gitu, terutama mungkin kita mau kuliah offline, jadinya, kepikiran juga nih gitu. Jadi sebenarnya sumber stres bisa banyak banget nih gitu sumbernya dan mungkin masing-masing kita ngerasain yang beda-beda, sumbernya juga beda-beda dan besarannya mungkin juga beda-beda gitu. Jadi sebenarnya wajar banget sih kalau misalnya di pandemi kayak, apa ya, ngerasa stres atau datang perasaan-perasaan yang kurang mengenakan gitu, sebenarnya itu masih wajar banget kok, gitu. Oke, Ya, ya. berarti emang, sumbernya ini tergantung orang masing-masing juga gitu ya. Tapi menurut Kak Kinta tadi ada 4 gitu kan, selain akademik gitu kan. Fisik gitu ya, fisik itu memicu bisa stres juga gitu kan, kayak sakit gitu kan. Terus ada hubungan sosial gitu, interaksi dengan teman-teman, apalagi online kita yang membatasi ruang gerak kita nih sama teman-teman kita yang beda pulau gitu kan. Jujur aku mengalami sih Kak, karena aku di luar Oke. Jabodetabek gitu kan ya. Jadi aku ini kontak sama teman-teman aku yang ada di Depok nih agak susah gitu, harus kayak chat terus gitu kan, aku jadi kayak FOMO gitu loh Kak. Nah terus ada keluarga gitu kan, karena keluarga ini kita sering kontak gitu kan tiap hari, dimana kita ini COVID kan harus lockdown, terus kita di rumah, terus gitu kan kondisi COVID ini juga bisa disalahkan ya teman-teman ya. Ya kita memang di sini semuanya berjuang gitu ya, online gini, tapi ya itu adalah sebuah kondisi yang harus kita sesuaikan gitu ya Kak ya. Oke. Nah, aku sempat dengar juga nih Kak, dalam psikologi terdapat istilah psikososial. Ini tuh apa sih Kak? Oke. Nah, bener banget nih, jadi kalau di psikologi emang ada nih yang namanya pandangan biopsikososial gitu. Nah, jadi sebenarnya, nggak ribet kok gitu kalau dijabarin gitu ya, namanya emang agak aneh gitu. Cuma nggak ribet kok gitu. Nah, jadi kalau menurut pandangan biopsikososial itu, gini gampangnya ngelihat kita atau diri kita tuh kayak sebuah sistem gitu. Jadi di dalam sistem itu tuh kita kayak ada 3 komponen nih gitu. Ada komponen biologisnya, terus ada psikologis, ada juga nih sosial gitu. Nah, kalau misalnya biologis ya bisa dibilang itu berarti, tubuh kita, jaringan, gen atau hormon-hormon lah di dalam tubuh kita yang biologis banget gitu. Nah, kalau psikologis ya itu kayak pikiran, perilaku, motivasi, dari diri kita gitu. Nah, kalau yang sosialnya itu berarti interaksi kita nih sama lingkungan kita, ya sama keluarga, ya sama masyarakat dan banyak lah pokoknya gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut pandangan biopsikososial ini, jadi ketiga komponen ini tuh kayak berinteraksi gitu loh. Jadi, dari aspek psikologis tuh bisa ngaruh ke biologis, bisa dari psikologis ngaruh ke sosial juga gitu. Jadi mungkin gampangnya langsung ke contoh kali ya gitu.
Kalau contoh yang tadi mungkin sempat disinggung juga gitu, kalau misalnya kita lagi stres nih, aspek psikologis kita kan bisa dibilang, kena pengaruh ya kalau stres itu. Jadi cemas dan lain-lain. Nah, tapi dari situ ngaruh juga nih ke biologis kita. Kita mungkin jadi ada yang kadang tuh asam lambungnya naik gitu, kalau aku misalnya kayak gitu. Terus mungkin, jadi pusing dan sebagainya, itu kan ngaruh ke biologis kita gitu. Karena dengan stres mungkin bisa ngaruh juga nih ke sistem, imun kita gitu. Dan tapi psikologis itu juga bisa ngaruh nih ke hubungan sosial kita. Mungkin kalau kita lagi stres kita jadi bawaannya sensi kan kadang kayak gitu, jadinya ya itu nunjukin kalau ternyata, oh semua aspek ini tuh saling terkait gitu. Jadinya kayak, penting banget nih buat, apa namanya, saling nyeimbangin nih antara ketiganya gitu. Jadi, seimbangin jaga kesehatan mental, kesehatan fisik juga gitu. Kira-kira kayak gitu sih. Dan oh mungkin satu lagi, jadi, sebenarnya wajar banget juga kalau misalnya kita ngerasa masalah kita tuh kayak ke mana-mana gitu, ke fisik juga, ke sosial juga. Ya karena bukan berarti lemah juga sih gitu, maksudnya emang wajar terjadi kayak gitu. Kira-kira gitu sih. Oke, berarti ini biopsikososial ini merupakan istilah yang melihat diri kita seperti sebuah sistem yang terdiri dari 3 komponen gitu ya, biologis, psikologis, dan sosial gitu kan. Ketiga komponen ini saling berinteraksi dan memengaruhi. Contohnya kalau lagi stres nih, aspek psikologis dan biologis akan terpengaruh gitu kan. Psikologis juga ngaruh ke hubungan sosial. Jadi kayak emang 3 rantai ini tuh saling berhubungan gitu ya. Oke, baik. Kita sudah memahami definisi dari kesehatan mental dan stres secara mendalam, dan juga sumber-sumber yang dapat memicu stres. Dalam menghadapi perasaan stres, pasti setiap orang memiliki caranya masing-masing. Kalau aku nih, coping mekanismenya dengan melakukan hobi-hobi yang aku sukai, seperti membaca, mendengarkan musik, nonton film, dan berbelanja, atau bahkan bertemu gitu ya dengan orang-orang yang aku sayangi gitu. Menurut kakak nih, bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi stres, dan kira-kira seperti apa jenis-jenis coping mechanism dalam menghadapi stres itu? Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Kanui. Sebelumnya, terima kasih ya Kak Kinta telah berbagi ilmunya kepada teman-teman FISIP. Silakan kepada Kanui untuk menjawab pertanyaan aku tadi. Oke, makasih banget JJ untuk pertanyaannya. Benar banget ya. Tiap orang itu punya respon terhadap stres yang berbeda, dan pastinya reaksi dan cara dia untuk menghadapi stresnya itu juga akan berbeda-beda dan beragam gitu. Dan tadi kalau JJ itu caranya salah satunya belanja dan melakukan hobi dan sebagainya ya. Nah, emang kalau di sini aku mau jelasin ada 2 jenis coping stres yang bisa kita terapkan gitu di keseharian dan ketika kita menghadapi stres. Nah, 2 di antara itu ada yang namanya emotion focus coping dan juga ada yang namanya problem focus coping. Gitu. Nah, dari emotion focus coping dulu kali ya. Nah, kalau di emotion focus coping ini sesuai namanya, emotion focus. Jadi kita berfokus untuk membuat diri kita merasa nyaman secara emosional dulu nih, J. Jadi misalnya kita melakukan hal-hal yang emang membuat kita dulu nih ketika menghadapi stres. Jadi ini bisa jadi tahap pertama atau pertolongan pertama ketika kita menghadapi stres. Nah, biasanya dilakukan itu dengan cara mengabaikan sumber stresnya dulu untuk sesaat. Makanya dia itu memberikan solusi yang cenderung jangka pendek, J. Nah, contoh-contohnya tadi juga udah baik disebutin nih sama JJ, kayak misalnya belanja, terus melakukan kegiatan yang menyenangkan, terus juga beribadah atau berdoa. Itu juga untuk beberapa orang bisa nih mengurangi rasa stresnya gitu kan, membuat dia lebih tenang. Bisa juga dengan olahraga atau tadi kayak JJ ketemu teman-teman, berhubung tetap menjaga kontak gitu ya sama temennya, ngomong sama temennya dan sebagainya. Nah, strategi yang dilakukan dalam emotion focus coping ini itu ada 4. Yang pertama ada avoiding atau menghindar. Jadi kita menghindari nih sumber stresnya untuk saat. Misalnya, sekarang lagi sibuk PEM, tapi di saat bersamaan temennya lagi ada berantem atau lagi ada masalah sama temen gitu. Nah, kan jadi nggak fokus ya, mengerjakan tugas PEM nggak fokus, ada konflik juga bikin nggak fokus. Nah, kita bisa nih menghindari sumber stresnya untuk sesaat. Misalnya menghindari kontak dengan temennya dulu, supaya bisa fokus menyelesaikan tugas BEM dan nantinya bisa kalau udah selesai balik lagi menyelesaikan konflik dengan temannya gitu. Kemudian yang kedua ada yang namanya distancing, yaitu menjaga jarak antara diri kita dengan sumber stres. Jadi ini bisa dilakukan dengan cara membuat jadwal, J. Jadi misalnya nih,
aduh lagi sibuk ada tugas kuliah nih, dipikirin mulu nih, bikin stres. Nah, daripada dipikirin, mending kita bikin jadwal aja nih. Misalnya, oh kalau aku kayaknya lebih efektif untuk ngerjain tugas di malam hari deh. Oke, berarti kita akan fokus untuk mengerjakan tugas di malam hari, sementara waktu dari pagi sampai sore itu bisa kita manfaatkan untuk melakukan kegiatan lain, atau untuk istirahat, atau untuk menenangkan diri, gitu. Jadi memberikan jarak antara diri kita dengan tugasnya, supaya nggak dipikirin mulu gitu. Nah, terus yang ketiga ada yang namanya accepting atau menerima keadaan. Jadi dengan menerima keadaan yang ada saat ini gitu, menerima masalah yang ada, itu kita jadi bisa lebih siap dan lebih realistis gitu ketika kita membuat rencana untuk mengatasi stres ini. Misalnya lagi ada tugas kelompok tapi ada temen yang malah susah dihubungi. Nah, kan bikin gimana tugasnya kelar kalau temennya nggak balas-balas. Nah, kita bisa nih coba mungkin berpikir positif, mungkin temannya lagi ada masalah lain kali ya, makanya belum bisa buka line gitu. Nah, kita bisa menerima keadaan itu, kemudian terus gimana nih kalau misalnya nggak bisa dihubungin, terus kita harus ngapain? Misalnya membuat pembagian tugas supaya aku bisa ngerjain bagian aku dan dia bisa ngerjain bagian dia ketika dia udah on nantinya gitu. Dan yang terakhir tadi seeking social support. Jadi tetap terhubung dengan teman-teman atau orang-orang terdekat yang dipercaya gitu. Nah, itu untuk yang emotion focus coping. Yang kedua ada yang namanya problem focus coping. Jadi setelah kita menenangkan diri kita perlu ingat untuk menyelesaikan akar permasalahannya. Gitu. Jadi sesuai namanya problem fokus, kita balik lagi nih akar masalahnya apa gitu. Karena kan nggak bisa ya kalau kita cuma menghindar dari masalah, masalahnya nggak akan benar-benar selesai gitu. Jadi di problem focus coping ini dia akan memberikan solusi yang sifatnya akan jangka panjang gitu. Nah, caranya gimana? Ada dua strategi yang bisa diterapkan, yaitu yang perlu diperhatikan tuh problem solving dan time management-nya. Jadi gimana kita akan menyelesaikan si masalah ini, perencanaan kita gimana, dan gimana nanti manajemen waktunya. Nah, apa yang perlu kita lakukan di tahapan ini? Yang pertama, kita identifikasi dulu masalahnya apa sih. Misalnya, oh minggu depan ada dua deadline tugas, dan ada quiz di hari yang bersamaan gitu. Oke, kita kenali dulu masalahnya, kita terima dulu. Nah, setelah itu kita cari informasi tentang si sumber stres itu atau si tugas-tugas itu. Misalnya, kuisnya tuh bobotnya berapa sih? Kuisnya kira-kira soalnya tuh pilihan ganda kah atau esai kah? Kemudian tugasnya deadline jam berapa ya? Atau tugas kelompok atau tugas individu dan sebagainya. Nah, dari informasi-informasi itu kita bisa membuat perencanaan untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, dalam membuat perencanaan, hal-hal yang perlu diperhatikan tuh adalah time management tadi dan juga skala prioritas. Jadi, kita lihat nih, kapan waktu yang efektif bagi kita untuk mengerjakan tugas dan kapan waktu yang efektif untuk belajar kuisnya nih. Nah, setelah itu dilihat juga nih skala prioritasnya, mana yang mendesak, mana yang penting. Nah, kalau tadi dua-duanya dikumpulkan atau deadline-nya tuh di hari yang sama, oke, berarti mana nih yang kira-kira perlu untuk lebih didahulukan gitu. Misalnya, oh aku mau ngerjain tugas dulu deh, soalnya kalau belajar kuis sebelum ngerjain tugas nanti malah kepikiran tugas mulu gitu. Atau sebaliknya gitu. Jadi bisa ditentuin skala prioritasnya. Dan yang terakhir juga kita perlu mengubah mindset kita nih. Jadi apa yang kita pikirkan tuh bisa mempengaruhi loh gimana sikap kita ketika kita berusaha menghadapi stres itu, dan secara nggak langsung mempengaruhi hasil akhirnya gitu kan. Makanya mindset-nya dulu yang perlu diubah dan nanti sikapnya juga akan mengikuti gitu. Jadi jangan sampai pesimis duluan, gara-gara deadline-nya banyak kayaknya aku gagal deh kuisnya, atau kayaknya tugasnya nggak kelar deh. Nah, hal ini harus dihindari nih. Justru kita bisa berpikir positif dan mengubah mindset kita, misalnya, oke, ada deadline dan juga kuis. Berarti aku punya waktu 1 minggu nih untuk memaksimalkan usaha aku supaya kuisnya lancar dan tugasnya juga bisa selesai tepat waktu gitu. Nanti kita juga akan jadi lebih terarah untuk membuat perencanaan dan bisa apa nih yang harus kita lakukan, dan kita akan mulai disiplin untuk melakukan rencana-rencana itu supaya nantinya kuis dan tugasnya misalnya itu berjalan lancar gitu. Jadi itu sih dua tadi cara untuk melakukan menghadapi stres, ada emotion focus coping dan ada
problem fokus coping. Nah, dua-duanya ini perlu bisa diterapkan bergantian gitu, karena dua-duanya saling dibutuhkan gitu. Jadi pertama kita menenangkan diri dulu, baru setelah itu kita bisa fokus untuk menyelesaikan akar masalahnya. Gitu, J, kurang lebih. Dijelaskannya udah sangat komprehensif ya teman-teman ya. Tadi ada dua, emotion focus coping sama problem focus coping. Kalau emotion ini jangka pendek gitu ya, dan fokusnya kepada perasaan kita supaya kita lebih nyaman dulu gitu kan, menenangkan diri dulu gitu. Ada 4 strategi yang bisa kita terapkan, yaitu avoiding, distancing, accepting, dan seeking social support. Yang kedua, untuk problem focus coping ini sifatnya jangka panjang gitu ya. Ada 2 strategi, problem solving dan time management. Tahapan yang harus dilakukan yaitu yang pertama ada identifikasi masalah dulu, terus kemudian mencari informasi, kemudian membuat perencanaan dengan memperhatikan time management dan skala prioritas. Dan juga teman-teman jangan lupa ubah mindset, karena apa yang kita pikirkan akan memengaruhi pola pikir dan hasil akhir. Ya. Betul Oke. banget. Oke, dari kakak ada nggak sih tips-tips lain yang dapat dilakukan mahasiswa untuk menghadapi stres? Misalnya seperti tips yang jarang dilakukan oleh orang lain gitu, padahal efektif untuk menghadapi stres. Oke, sebenarnya kalau tips dari aku mengikuti yang 2 cara menghadapi stres tadi. Pertama tuh kita memang perlu menenangkan diri gitu, J. Ketika menghadapi stres kan nggak efektif gitu ya kalau misalnya kita mau menyelesaikan masalah tapi kondisinya panik gitu. Jadi yang pertama kita perlu menenangkan diri dulu nih dengan melakukan aktivitas santai gitu. Jadi nggak apa-apa loh kita melakukan aktivitas yang santai dulu sebelum kita ngerjain tugas karena saking stresnya gitu ya. Nah, mungkin bisa juga mencari hobi baru gitu. Kebetulan karena masih vibes-nya tahun baruan nih, mungkin bisa dicek juga resolusi tahun barunya. Kira-kira ada nggak sih hobi-hobi baru yang pengen deh teman-teman tekuni gitu, karena misalnya tahun lalu belum tercapai, atau ada nih hal yang menarik yang kayaknya pengen dipelajari gitu. Nah, itu bisa teman-teman coba jadikan hal yang siapa tahu itu tuh bisa menjadi terapi ketika kita menghadapi stres gitu, melakukan hobi kita itu tuh buat kita lebih tenang. Nah, setelah membuat diri kita lebih tenang, kita bisa mulai untuk menuliskan nih apa aja sih emang yang bikin aku stres dari kemarin gitu. Jadi dibuat daftar list yang bikin stresnya. Misalnya, oh ternyata dari kemarin tuh aku pusing gara-gara ada tugas A, B, C, terus ada kuis, ada tugas organisasi, terus lagi ada masalah sama pacar misalnya, ditulis aja semuanya. Supaya nanti kita jadi mulai mikirin nih, kira-kira gimana sih cara mengatasinya satu persatu gitu. Nah, setelah 2 hal tadi, kita juga jangan lupa untuk tetap terhubung lagi dengan orang-orang di sekitar. Karena kan supaya kita tahu gimana cara mengatasi stres itu dengan bercerita dengan orang lain gitu, dengan curhat gitu, supaya nggak dipendam sendirian. Dan juga supaya kita ingat kalau kita tuh nggak sendirian loh, masih ada orang yang akan mendengarkan cerita-cerita kita. Siapa tahu mereka juga bisa memberikan solusi gitu loh. Nah, terus selain 3 hal tadi, ada juga nih, teman-teman bisa meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan membantu sesama atau ikut volunteering gitu lah. Nah, contohnya nih, gue pengen ikut komunitas yang ngebantuin orang-orang terdampak COVID gitu. Nah, ini tuh bisa banget nih dilakukan, atau sekedar hal simpel kayak, duh siang ini panas banget ya, kayaknya aku pengen ngirimin ngirimin boba ke abang Gojek gitu misalnya. Nah, hal-hal kayak gini tuh ternyata juga bisa mengurangi stres loh, J. Gitu. Selain itu juga hal itu bisa lebih bahagia, jadi meningkatkan kebahagiaan, mengurangi perasaan kesepian, terus juga bisa menciptakan sense of purpose di hidup kita. Gitu, J. Tips-tips dari aku. Ya, teman-teman fisik catat tuh ya dari Kanui tadi kan. Jadi kita yang pertama kita harus menenangkan diri kita terlebih dahulu gitu dengan cara mungkin bisa mencari hobi-hobi baru gitu. Dari resolusi kita tahun baru nih mungkin dibuka-buka lagi ya buku jurnalnya gitu kan. Terus kemudian kita harus menuliskan apa saja sih pemicu stres kita nih di hari-hari kemarin gitu kan, dicatat aja gitu. Terus kita juga harus terhubung gitu kan dengan orang-orang yang kita kenal, yang kita sayangi gitu kan. Karena kita emang manusia ini makhluk sosial gitu kan. Terus yang terakhir kita juga harus bisa nih ya ngikutin volunteer gitu, membantu sesama. Ternyata itu juga bisa gitu kan meningkatkan kebahagiaan dan juga mengurangi stres kita.
nih ya Kak, yang namanya nih manusia gitu kan. Terkadang semuanya tidak sesuai dengan keinginan kita gitu. Terkadang ada di saat dimana kita tidak bisa mengendalikan perasaan kita, termasuk stres yang kita rasakan. Sebagai mahasiswa, apa yang harus kita lakukan ketika sedang dihadapkan dengan situasi yang tidak bisa dikendalikan? Sebelumnya ini pertanyaan akan dijawab oleh Kak Nadira ya. Oke. Terima kasih Kak Nui, tapi jangan khawatir teman-teman, ini screen time-nya Kak Nui emang dikit, tapi kita akan balik lagi ke Kak Nui. Oke, silakan kepada Kak Nadira untuk menjawab pertanyaan aku. Oke, makasih banyak JJ buat pertanyaannya tadi. Tadi kan JJ bilang ya, kita sekarang mahasiswa banyak dihadapin sama situasi yang nggak bisa kita kendalikan, yang nggak bisa kita kontrol. Misalnya nih ya, kita nggak tahu kapan pandemi ini bakal sepenuhnya berakhir gitu. Atau kita juga nggak tahu kapan kita mahasiswa bakal ngelakuin kuliah secara offline tatap muka 100%. Emang hal itu tetap ada teman-teman gitu. Tapi masih ada juga loh hal-hal yang masih bisa kita kontrol, yang masih bisa kita kendalikan. Dan aku pengen ngajak kita semua buat lebih fokus sama hal-hal yang bisa kita kontrol itu sih sebenarnya. Mungkin kalau ngelakuin perubahan langsung secara cepat itu cenderung susah. Jadi kita bisa mulai pelan-pelan dulu nih. Misalnya dengan cara memisahkan antara hal-hal yang bisa kita kontrol sama yang nggak bisa kita kontrol gitu ya. Mungkin aku mau ngasih beberapa contoh juga di sini biar penjelasannya lebih komprehensif juga gitu. Misalnya sekarang kenyataannya sekarang kan lagi bulan Januari tahun 2022 dan mungkin kita nggak tahu perubahan apa aja yang bakal terjadi di diri kita selama beberapa waktu ke depan gitu. Tapi meskipun begitu, kita bisa loh milih buat menentukan hal apa yang mau kita lakukan hari ini, hal apa yang mau kita lakukan saat ini gitu. Misalnya, kita sebagai mahasiswa milih buat menyelesaikan tugas, milih buat belajar gitu. Atau kalau misalnya lagi liburan, kita milih buat istirahat, buat refreshing gitu ya, atau milih menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah. Jadi, bisa kita tentukan itu. Terus contoh yang kedua itu misalnya kayak perubahan kebijakan. Kita memang nggak punya kontrol penuh atas perubahan peraturan atau perubahan kebijakan yang terjadinya secara mendadak atau secara tiba-tiba nih. Kenapa? Karena bukan kita yang bikin peraturannya gitu kan ya. Tapi kita tetap loh bisa berusaha mengontrol usaha apa yang bakal kita berikan buat menyesuaikan diri gitu. Jadi intinya cenderung kita yang menyesuaikan diri sama kebijakan yang udah ada gitu. Nah, sama yang terakhir itu ini sih menyesuaikan standar pencapaian. Sekarang kan situasinya cenderung berbeda sama pertemuan misalnya secara offline gitu ya. Kita banyak dihadapkan sama situasi yang nggak pasti gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kita semua pengen menyesuaikan standar pencapaian dari diri kita yang sebelumnya gitu. Misalnya pengen diubah atau pengen diturunkan, itu nggak apa-apa banget, manusiawi banget. Yang penting kita nyesuaiin standar yang sesuai sama kemampuan diri kita, dan kita juga nyaman sama hal tersebut. Dan tentu saja bikin standarnya ini dari diri kita sendiri, bukan dari pencapaiannya orang lain. Kurang lebih kayak gitu sih jawabannya. Semoga ngebantu ya, J. Oke. Tadi benar ya kata Kak Nadira, pasti kita sering dihadapkan dengan situasi yang nggak bisa kita kendalikan. Tapi ada juga hal-hal yang bisa kita kontrol, dan kita malah justru fokusnya kepada hal-hal yang bisa kita kontrol gitu. Caranya pisahkan hal-hal yang bisa kita kontrol dan yang nggak bisa kita kontrol. Oke, di tengah berbagai kondisi yang dihadapi oleh mahasiswa tersebut, ada nggak sih Kak yang harus kita lakukan untuk stay produktif gitu? Oke, ini pertanyaan bagus banget dan emang bakal sesuai sama kita mahasiswa, gimana kita kan dituntut buat tetap produktif, tetap aktif ya ngejalanin perkuliahan, terus juga ada organisasi, ada yang juga ikut kegiatan yang lain gitu. Jadi mungkin aku mau bagi beberapa tips nih yang bisa kita terapkan. Yang pertama, kita bisa menentukan sama mengatur tempat yang nyaman buat belajar gitu misalnya, atau buat berkegiatan. Misalnya, kan sekarang masih secara online ya, jadi kita milih satu tempat yang spesifik, misalnya meja belajar kita gitu. Nah terus nggak hanya itu aja, kita juga bisa modifikasi nih, misalnya di meja belajarnya kita tambah-tambahin hal-hal yang kita suka. Misalnya naruh lilin aroma,
atau naruh foto-foto yang bikin kita semangat gitu, atau naruh tanaman hias yang kecil-kecil, itu bisa banget. Kenapa? Karena hal-hal ini bakal bikin kita ngerasa lebih nyaman, terus lebih fokus sama lebih termotivasi juga gitu. Dan otomatis hal tersebut juga bikin emosi yang lebih positif gitu. Jadi kita ngerasa lebih enjoy juga buat ngejalanin kegiatan. Nah, selain ngatur tempat tadi, kita juga bisa membuat jadwal atau rutinitas gitu, biar pola belajar kita lebih teratur gitu. Dan sebenarnya kita nggak perlu bikin jadwal kegiatan yang benar-benar ketat sampai ngerasa terbebani gitu, karena ntar jadi nggak enjoy kan ngejalaninnya. Tapi yang penting bikin jadwal yang bikin kita lebih konsisten gitu. Jadi hal-hal yang udah baik yang kita terapkan itu terus dipertahankan gitu. Nah, selain bikin jadwal, ini ada tips lain lagi nih. Kita juga bisa istirahat. Sekarang kan kita kegiatannya cenderung indoor atau dalam ruangan yang tertutup ya. Jadi penting banget buat istirahat sejenak, terus buat ngehirup udara segar, biar bikin kita lebih berenergi gitu. Misalnya habis nge-Zoom nih atau Google Meet berjam-jam gitu, kan lelah, matanya capek ngeliat layar terus. Nah, bisa banget sejenak keluar ruangan atau ngeliat ke arah jendela, jadi ngeliat yang lebih segar, terus kita hidup udara yang lebih segar juga, gitu sebenarnya. Terus ini tadi juga sempat di-mention sama Kanui terkait jangan lepas kontak. Sekarang kita emang nggak bisa leluasa ketemu sama teman-teman, sama orang lain secara langsung gitu ya, secara fisik. Tapi kan ada teknologi yang bisa kita gunakan gitu ya. Jadi kita terhindar juga dari perasaan kesepian. Dan kita bisa ngechat mereka, kemudian telepon, atau misalnya ketemuan lewat Zoom meeting gitu ya. Jadi biar saling terkomunikasi sama orang lain. Sama ini ada tips lainnya, bisa juga diterapin, misalnya kita sering nunda-nunda pekerjaan atau sering nunda-nunda tugas gitu. Itu namanya 5-minute rules gitu. Intinya kita berusaha buat bertahan ngerjain suatu pekerjaan selama 5 menit pertama. Kenapa? Karena habis lewat 5 menit pertama ini, kita cenderung lebih terbiasa sama cenderung lebih nyaman buat ngerjain pekerjaan tersebut. Terus jadinya malah keterusan gitu. Kurang lebih tips dari aku itu sih, JJ. Semoga berguna. Oke, tadi udah jelasin ya teman-teman sama Kak Nadira. Yang pertama kita harus menentukan dan mengatur tempat belajar atau tempat berkegiatan kita. Misal kasih lilin aroma gitu kan di ruang belajar kita. Yang kedua kita harus membuat rutinitas supaya jadwal belajar kita tuh lebih teratur. Yang ketiga kita harus istirahat karena pasti capek kan natap monitor terus gitu kan. Yang keempat jangan lepas kontak dengan orang-orang yang kita sayang. Yang kelima ada nih tadi Kak Nadira nyebutin 5-minute rules gitu kan. Nah, tadi karena Nadira tuh nyinggung tentang motivasi ya. Berarti sebuah motivasi ini penting ya kayak untuk dijadikan supaya kita nih terus melangkah maju gitu kan. Namun motivasi kadangkala nih datang dan pergi udah kayak nungguin doi gitu kan Kak. Apa aja nih Kak tips yang dapat diberikan untuk meningkatkan dan mempertahankan motivasi dalam diri mahasiswa? Oke, oke, makasih. Iya, benar banget ya. Motivasi tuh datang dan pergi aja ya. Nah, emang ya, kadang tuh kita termotivasi melakukan sesuatu, tapi kok tiba-tiba jadi demot atau kehilangan motivasi itu gitu. Terus gimana sih cara supaya kita tetap memiliki motivasi gitu untuk tetap konsisten gitu ya dengan tujuan kita. Nah, mungkin beberapa tips yang mau aku kasih itu ada 4. Nah, yang pertama, teman-teman perlu diingat untuk jangan terlalu keras sama diri kita sendiri gitu. Karena dalam melakukan suatu hal gitu ya, dalam melakukan suatu kebiasaan, mencapai tujuan kan itu bisa jadi suatu kebiasaan baru ya. Dan kadang kita tuh emang perlu waktu lebih lama untuk beradaptasi gitu. Jadi jangan terlalu sering menyalahkan diri sendiri, terus jadi kesel sama diri sendiri gitu. Justru bisa dipertimbangkan mungkin cara yang kita coba itu memang masih dalam proses adaptasi, atau yang kedua mungkin cara itu kurang efektif untuk kita. Nah, ketika cara kita lakukan itu kurang efektif, kita bisa nih coba lagi cari cara lain yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah atau suatu tugas gitu kan. Nah, terus yang kedua, bisa juga nih teman kalian tulisin juga nih hal-hal apa aja sih yang bikin kita tuh semangat gitu melakukan suatu. Misalnya
apa sih hal yang bikin aku semangat ke kelas gitu. Atau misalnya, ya soalnya matkulnya enak, atau dosennya enak, atau karena teman sekelompok aku tuh kooperatif banget, atau apapun itu, ditulis aja gitu. Kemudian juga yang ketiga bisa mengatur deadline-nya. Jadi tadi ya sering banget disinggung gitu kan, membuat jadwal gitu. Supaya diatur nih deadline tugasnya tuh apa aja sih? Ada tugas apa aja, deadline-nya apa aja. Jadi dibuat jadwal dari yang tugas yang emang perlu waktu banyak untuk mengerjakan dan tugas yang mungkin sekali ngerjain langsung kelar gitu. Nah, setelah buat jadwal tadi, ingat jangan ditunda-tunda. Soalnya ketika satu tugas ditunda, nanti yang lainnya juga mundur-mundur gitu kan. Jadinya tertunda semua gitu. Jadi perlu ingat untuk disiplin dengan rencana yang udah kita buat gitu. Dan yang terakhir nih, kita bisa nih mikirin gimana apa sih hadiah yang mau kita kasih ke diri kita sendiri kalau tujuan yang kita rencanakan itu tercapai gitu. Misalnya semester depan aku punya target mau IPK-nya naik jadi 3,6 misalnya ya. Nah, kalau misalnya hal itu tercapai, apa ya yang bakal aku kasihin ke diri sendiri gitu. Misalnya, oh kalau IP dan IPK aku beneran naik jadi 3,6, aku bakal beli HP baru atau aku bakal check out Shopee nih soalnya udah banyak nih di keranjang keranjang belanja gitu kan. Jadi kita bisa nih pikirin apa sih reward yang bakal kita kasih ke diri sendiri kalau tujuan yang kita rencanakan itu udah tercapai. Nah, dengan hal itu kita bisa jadi lebih semangat gitu ketika menjalankan tugas, terus juga tadi untuk tetap mengikuti rencana yang kita buat gitu supaya tujuannya tercapai. Gitu sih J, tips dari aku. Oke, kadang kita punya motivasi untuk do something, tapi kadang kita juga demot gitu kan, kata Kanui. Tapi ada 4 tips itu kan dari Kanui. Jangan terlalu keras sama diri kita sendiri, jangan menyalahkan diri sendiri. Yang kedua, tuliskan hal-hal apa saja yang membuat kita semangat untuk melakukan sesuatu, misalnya ketemu doi gitu. Yang nggak punya doi jangan khawatir, masih ada cara yang lain gitu ya. Yang ketiga, bisa mengatur jadwal yang sesuai dengan deadline. Yang keempat, pikirkan self reward untuk diri kita setelah mencapai goals kita yang telah kita buat gitu. Walau nih ya Kak, walau kita sudah in control dalam perasaan tersebut dan kita mengerti cara menghadapinya, tetapi kemungkinan tetap ada ketika coping mechanism itu tidak bekerja dan mungkin saja masalah yang kita hadapi sudah sangat besar gitu, sehingga kita nggak bisa gitu kan nolong diri kita sendiri gitu. Maka dari itu gitu kan kita butuh bantuan orang lain. Dalam kondisi dan situasi seperti apa sebaiknya mahasiswa mulai mencari bantuan? Nah, pertanyaan ini sekarang kita beralih ke Kanadira gitu kan. Ini agaknya bolak-balik tapi teman-teman semoga nggak pusing gitu ya. Silakan kepada Kanadira. Oke, makasih Jeje buat pertanyaannya. Bener banget sih tadi kita mungkin bakal dihadapin sama situasi yang di luar sama kontrol kita gitu ya. Dan tadi pertanyaannya kan terkait dalam kondisi apa kita perlu cari bantuan, mahasiswa perlu cari bantuan. Tapi sebelum itu, aku pengen kita sama-sama menanamkan diri kita masing-masing bahwa setiap orang itu nunjukin reaksi yang beda-beda dalam situasi seperti ini gitu. Maksudnya situasi pandemi ya. Ada orang yang masih nunjukin situasi yang tergolong wajar. Tapi ada juga nih yang nunjukin situasi yang tergolong kurang sehat atau kurang wajar, bahkan sampai membutuhkan bantuan. Nah, buat lebih jelasnya, aku pengen ngasih beberapa contoh lagi terkait sama hal-hal yang dianggap wajar sama nggak wajar tersebut. Misalnya ya, dalam situasi sekarang, kita bisa tidur lebih lama gitu ya, daripada biasanya. Atau misalnya setelah berkegiatan, kita cenderung lebih lelah daripada biasanya. Itu hal yang wajar banget ya, J, gitu. Tapi, hal ini jadi nggak wajar ketika tadi kita udah tidur seharian sampai enggak ngelakuin aktivitas apapun. Kan jadinya nggak produktif juga. Atau sebaliknya, kita malah nggak bisa tidur sama sekali. Jadi nggak fokus gitu ya. Dan kita malah meninggalkan tanggung jawab yang harusnya kita selesaikan. Itu dalam kategori nggak wajar. Nah, ada lagi nih misalnya yang wajar. Dalam kondisi sekarang, kita cenderung nyari ke arah kenyamanan. Misalnya pas lagi agak stres, kita cenderung ngemil, cari makanan ringan. Atau kita lebih sering main game. Itu wajar banget kok. Nah, tapi hal ini jadi nggak wajar
ketika kita justru melarikan diri ke kebiasaan yang nggak sehat, atau kita ngelakuin hal-hal yang tadi aku sebutin, tapi intensitasnya terlalu banyak atau terlalu dikit dari batas wajarnya gitu. Misalnya kayak makan, tapi porsinya jadi dikit banget, atau ngerokok, atau pakai narkoba yang tentu saja nggak boleh dilakukan gitu. Nah, selain itu batasan lainnya adalah kita orang atau manusia itu punya emosi gitu ya. Jadi merasakan emosi tertentu terkait kondisi sekarang itu sangat manusiawi gitu. Misalnya kita ngerasa sedih nih, sedih karena nggak bisa ketemu sama teman-teman secara langsung gitu ya, secara tatap muka. Atau kita marah, marah karena kok kayaknya banyak banget perubahan yang nggak sesuai sama keinginan yang terjadi di kehidupan kita gitu. Atau misalnya kita ngerasa bosen karena harus di rumah terus dan nggak bisa leluasa keluar. Itu wajar banget ngerasain hal ini. Tapi, jadi nggak wajar ketika kita udah mulai terlarut sama emosi yang tadi, udah mulai terlarut sama perasaan tersebut secara terus-menerus, dan kita nggak lagi menikmati kegiatan yang sebelumnya kita senengin. Misal tadinya kita senang nonton film atau senang fotografi, tapi jadinya justru nggak semangat lagi ngelakuin kegiatan tersebut gitu. Atau bahkan kita jadi melampiaskan perasaan yang kurang sehat itu ke orang lain atau objek lain. Nah, tadi kan aku udah nyebutin beberapa contoh ya. Sekarang kita bisa perlahan-lahan nih coba refleksi ke diri masing-masing, coba kenalin sama diri kita masing-masing gitu. Kalau misalnya udah ada tanda-tanda atau gejala yang nggak wajar ini dalam diri kita, makanya yuk jangan ragu buat minta tolong atau buat cari bantuan gitu. Ini kembali lagi ke pertanyaan tadi yang di awal ya. Gitu. Dan buat yang mungkin belum tahu gimana sih caranya aku bisa cari bantuan, gimana caranya aku bisa minta pertolongan, aku pengen ngasih beberapa tips juga. Misalnya yang pertama dengan cara menghubungin orang-orang terdekat, orang-orang yang kita percaya gitu ya, kayak keluarga, teman, sahabat, siapapun itu. Pokoknya selama kalian nyaman buat cerita ke mereka, selama kita enjoy gitu buat berbagi kisah ke mereka gitu. Atau bisa juga nih, kita kan sama-sama mahasiswa ya, kita bisa bikin support group, misalnya sama teman dekat. Sebenarnya sesimpel bikin sama teman dekat, terus saling menguatkan, saling meyakinkan bahwa oh kita nggak sendirian loh dalam kondisi seperti ini. Ada orang yang ngerti cerita aku, ada orang yang mengerti perasaanku, gitu. Jadi nggak ngerasa sendirian lagi, nggak ngerasa kesepian lagi, gitu. Nah, tapi kalau dua cara tadi yang aku sebutin itu belum ampuh atau belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan yang ada, maka jangan ragu buat memanfaatkan layanan profesional online. Karena sekarang kan udah banyak banget ya yang tersedia di internet gitu. Baik yang secara chat, terus ada yang lewat telepon, atau lewat Zoom meeting. Dan itu bisa banget kalian manfaatkan. Dan buat info aja, Rohmi ini juga buka layanan untuk konseling via chat. Nah, caranya itu dengan cara langsung DM aja IG-nya Rohmi, @rocmhi.id. Kurang lebih gitu sih tipsnya. Mungkin yang pengen aku tekankan adalah, yuk kita sama-sama prioritasin diri sendiri terlebih dahulu, sebelum memperhatikan orang lain. Semoga berguna tipsnya. Oke, berarti intinya dalam intensitas atau skala normal ada beberapa hal yang sebenarnya wajar untuk kita lakukan atau alami. Tapi kalau jadi berlebihan dan berdampak buruk untuk produktivitas kita, maka itu nggak wajar gitu ya. Coba refleksi kalau ada gejala tanda-tanda yang tidak wajar dalam diri kita gitu. Caranya hubungin orang-orang terdekat tadi seperti kata Kanwi dan kakak-kakak sebelumnya gitu. Yang kedua buat support group gitu kan. Yang ketiga cari bantuan profesional. Yang keempat bisa kontak Rohmi tadi yang disebutkan Nadira gitu kan. Oke, jawaban dari Kanwi dan Kak Nadira tadi sekaligus menutup sesi talkshow kita kali ini. Aku ucapkan terima kasih kepada Kak Ginta, Kak Nadira, dan Kanwi yang telah menjadi narasumber kita kali ini dengan membawa insight-insight baru yang menarik dan berguna, tentunya berguna banget gitu ya bagi anak FISIP, karena ilmu anak FISIP kan ilmu sosial gitu kan, dapat ilmu dari anak psikologi langsung gitu kan pasti ilmunya lebih valid gitu kan. Oke, tadi kita telah
mengetahui itu kan apa itu stres, bagaimana stres yang biasanya dirasakan oleh teman-teman mahasiswa, dan juga bagaimana cara kita sebagai mahasiswa bisa mengelola pikiran-pikiran yang membebani kita selama menjalani masa perkuliahan. Pengelolaan stres pun ternyata nggak bisa sembarangan gitu kan, eh, dan harus dengan pikiran yang jernih sehingga tidak menambah beban pikiran kita ke depannya. Nah, aku mau mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada pembicara-pembicara kece kita dari Rock Me yang bisa berbagi pengetahuan kepada teman-teman di luar sana yang mungkin sedang banyak beban pikiran di perkuliahannya. Dan jangan lupa teman-teman mahasiswa untuk selalu menjaga kesehatan baik mental maupun fisik dan tidak melupakan untuk selalu mengelola stres yang sedang kamu alami. Gue JJ sebagai moderator pamit undur diri, sampai jumpa lagi.